bahwa nasab Ba'alwi yang menurunkan Habib-Habib di Nusantara ini putus, bukan nasab Rasulullah. Kiai Imad kelebihannya punya data, punya teori, punya metode lah. Nah, yang marah-marah ini belum bisa membuktikan kesalahannya Kiai Imad. Kualitas keilmuan dari tokoh-tokoh seperti Kiai Imad ini luar biasa dan harus diakui. Langkah yang selanjutnya adalah bagaimana agar supaya ilmu yang dikembangkan oleh Kiai Imad termasuk konklusi-konklusi sementaranya ini juga dikenal di dunia. Segala sesuatu di dunia ini secara umum adalah dinamis. Maka itu jangan kita terkooptasi oleh doktrin-doktrin yang dalam tanda petik menyesatkan jalan pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Al9 Channel. Saudara-saudaraku, tak bosan saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Dan mohon maaf jika ada kekeliruan serta tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Untuk edisi kali ini, sahabat-sahabatku sekalian, kembali berkenaan dengan diskursus nasab yang sebagian menyebut polemik nasab yang menggaung ke seantero pelosok negeri, juga ke negeri tetangga, bahkan dunia, karena baru-baru ini sempat terjadi perbincangan dengan Mufti Yaman. Walaupun ada yang mengatakan akunnya itu palsu, ternyata setelah ditelisik tidak. Artinya Mufti Yaman menyampaikan sesuatu di akun medianya itu adalah satu hal yang benar adanya. Demikian menurut sejumlah sahabat yang memiliki akun Facebook dan bisa berbahasa Arab serta menelisiknya. Hal lain, sahabat-sahabatku sekalian, baru-baru ini di negeri jiran kita, Malaysia, dalam festival Turos Islami Selangor yang digelar di bulan Mei 2024, satu di antara pembicaranya adalah kiai kita, mantan Ketua Umum PBNU yang juga pengasuh Pondok Pesantren Ats-Tsaqafah Ciganjur, Jakarta Selatan. Beliau adalah Profesor Dr. Ki Haji Said Akil Siraj. Nah, di dalam tanya jawab, satu di antara penanya menanyakan berkenaan dengan diskursus nasab yang viral di Indonesia. Dan kita simak videonya berikut. Oke, alhamdulillah telah dijawab. Ada soalan seterusnya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih Syekh telah sudi hadir. Kami sangat beruntung pada malam ini kerana berdapat berjumpa dengan Syekh Said Akil Siraj. Jadi izinkan saya nak bertanya satu soalan yang agak kontroversial. Mutakhir ini di Indonesia itu ada yang viral tentang menggugat nasab habaib. Jadi Ba'alawi khususnya. Jadi saya teringin nak dengar langsung komentar daripada Syekh tentang perkara tersebut, insya-Allah. Saya bukan ahli nasab. Saya bukan spesialis nasab. Jadi begini, apa yang terjadi ya? Ada seorang kiai dari Banten, namanya Kiai Imaduddin Utsman. Beliau melakukan penelitian dengan DNA, dengan literatur lama. Ternyata kesimpulan dia bukan saya nih, kesimpulan dia bahwa nasab Ba'alwi yang menurunkan Habib-Habib di Nusantara ini putus, bukan nasab Rasulullah, bukan. Karena Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Naqib bin Ali Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir bin Zainuddin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib tidak punya anak namanya Ubaidillah. Tidak punya anak namanya Ubaidillah. Sedangkan dalam silsilah habaib di sini semua berakhir pada Ubaidillah bin Ahmad Muhajir. Kecuali itu kata Imam, kecuali kalau ada bukti nyata pendapat saya ini salah. Sampai sekarang belum ada. Sampai sekarang belum ada. Hanya emosi ya, hanya marah-marah gitu aja. Tapi secara ilmiah belum ada yang mampu menjawab pendapatnya Imad dengan ilmiah.
metode riset, metode DNA belum ada sampai sekarang. Sebenarnya itu masih pembahasan, masih penelitian. Tapi Indonesia sudah ramai banget itu karena masa Indonesia cinta Habib, cium tangan Habib. Nah ternyata oleh Kiai Imad dikatakan semuanya putus. Saya bukan ahli nasab, jadi nggak bisa menjawab. Cuma gitu aja jawabannya. Saya bukan ahli nasab. Masih dalam perdebatan. Kiai Imad kelebihannya punya data, punya teori, punya metode lah. Nah yang marah-marah ini belum bisa membuktikan kesalahannya Kiai Imad dengan ilmiah, bukan hanya dengan marah-marah. Masih. Okey. Dari peristiwa yang terjadi dalam sesi tanya jawab pada kegiatan Festival Turas Islami di Selangor tersebut, ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Pertama, bahwa diskursus nasab ini telah melebar ke negara tetangga kita. Dan yang kedua adalah jawaban dari Yai Said yang begitu elegan, bahwa beliau mengaku bukan ahli nasab, bukan spesialis nasab, sehingga hal itu dikembalikan kepada Kiai Imad. Dan walaupun dengan demikian, apa yang disampaikan oleh Yai Said itu seperti apa yang disampaikan oleh Kiai Imad, bahwa pokok pangkal persoalan itu pada seorang tokoh bernama Ubaidillah yang dikatakan bin Ahmad bin Isa dan ke atasnya. Pangkal inilah yang sampai hari ini, sebagaimana dikatakan oleh Kiai Said tadi, yang marah-marah memprotes itu belum ada yang mampu menjawab secara ilmiah. Ini jawaban yang sangat elegan. Tanpa merendahkan satu sama lain, beliau menyampaikan dari apa yang disampaikan oleh Kiai Imad. Dan walaupun Kiai Imad ini tergolong kiai muda, tampak Kiai Said menghormati keilmuannya. Ini di luar konteks diskursus nasabnya, adalah cara-cara kiai kita yang elegan, yang menghormati keilmuan. Bukan melihat saya lebih tua, saya pernah jadi apa. Ini patut kita contoh, saudara-saudaraku sekalian ya. Kemudian yang berikut, dengan ditanyakan hal ini di forum diskusi keilmuan Islam di Malaysia, tentu pertama masyarakat Malaysia juga merasakan imbasnya, merasakan seperti apa yang dirasakan oleh sebagian masyarakat Indonesia, kurang lebih kan seperti itu. Hal terpenting di sini karena ini adalah festival yang dibuat skalanya sebenarnya internasional ya, maka memungkinkan apa yang disampaikan oleh Yai Said dalam forum tersebut juga akan mendunia, setidaknya dalam dunia Islam. Maka insya Allah dari peristiwa ini akan muncul kesadaran-kesadaran, atau dari tokoh-tokoh yang penasaran akan melakukan penelitian, melakukan ulikan-ulikan secara ilmiah, baik itu library research atau pendekatan pustaka, atau mungkin dari para ahli-ahli biologi, ahli-ahli DNA. Ini satu hal yang sangat menggembirakan, yang tercuat dari bumi Banten, kemudian meluas ke seluruh Indonesia, lalu merambah ke negeri tetangga, dan saya yakin juga masyarakat dunia Islam sebagian telah membacanya. Maka itu sahabat-sahabatku sekalian, saya akan putarkan kembali dari dorongan semangat seorang Kiai NU juga, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Athaillah Shahibul Hikam atau Pak AS Hikam yang dikenal sebagai pengamat politik, mantan Menristek di era Gus Dur, yang beliau ini juga adalah seorang Mustasar PBNU. Kita simak penuturan beliau. Apa yang dilakukan oleh Yai Imad ini, kalau hanya dilihat dari segi kepentingan sains, kepentingan upaya untuk mencari truth, itu luar biasa. Saya sangat mengagumi bahwa pada akhirnya para ilmuwan Muslim di Indonesia itu mampu juga untuk menerobos batas-batas yang biasanya hanya diklaim oleh orang-orang Timur Tengah atau orang-orang Asia Barat. Apa yang dilakukan oleh Yai Imad, terlepas bahwa sekarang ini masih terus
berjalan, terus mengalami polemik dan lain sebagainya, bagi saya ini sesuatu tanda bahwa kualitas keilmuan dari tokoh-tokoh seperti Yai Imad ini luar biasa dan harus diakui. Langkah yang selanjutnya adalah bagaimana agar supaya ilmu yang dikembangkan oleh Yai Imad, termasuk konklusi-konklusi sementaranya ini, juga dikenal di dunia. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, dari dua tokoh sepuh Nahdlatul Ulama yang statementnya kami putarkan tadi, dari dua orang profesor ya, yang mana Yai Said pernah menjadi ketua umum PBNU, sementara Kiai A.S. Hikam atau Profesor Dr. A.S. Hikam itu adalah mustasar PBNU di masa sekarang. Dengan apa yang disampaikan oleh beliau, semoga menginspirasi bagi kita, membuka ruang-ruang fikir kita untuk menyadari bahwa ilmu itu tidak statis, bahwa satu temuan itu tidak statis. Segala sesuatu di dunia ini secara umum adalah dinamis. Maka itu jangan kita terkooptasi oleh doktrin-doktrin yang dalam tanda petik menyesatkan jalan pikiran kita. Sebab apabila kita terpaku pada satu doktrin, ya, karena kita ini seringkali dianggap sebagai kaum doktrinal, maka tidak akan ada perkembangan keilmuan di dunia ini. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Berikan kritik dan saran yang konstruktif kepada kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.